Saya Roro Suindah Wijayanti, pengawas SMP di Kabupaten Lumajang. Kepengawasan yang saya lakukan melalui pendampingan, tentunya berdasarkan analisis raport pendidikan sekolah binaan. Inovasi pendampingan yang saya lakukan melalui pendampingan COD. Yuk kita ikuti kegiatannya. Pendampingan dengan COD aja, nggak perlu repot, dilengkapi menu asesmen awal untuk mengetahui kapasitas, komitmen, dan kesadaran sekolah mengeksplorasi rapot pendidikan, menu video inspirasi benahi, prioritas rekomendasi, dan dilengkapi juga menu COD untuk mengetahui status dan strategi yang dibutuhkan sekolah dalam pendampingan. Kita melakukan kunjungan visitasi ke sekolah dengan melakukan percakapan coaching dengan kepala sekolah, mengeksplor rapot pendidikan pada semua indikator, kemudian fokus pada kualitas pembelajaran. Kondisi sekolah masing-masing berbeda-beda, sehingga kita melakukan percakapan sesuai kebutuhannya. Masing-masing sekolah berbeda-beda fokus pengembangan potensinya. Pendampingan COD dengan alur STAR. Pendampingan COD. Tahap 1. Coaching. Menganalisis situasi berbasis data dengan rapot pendidikan. Melakukan sebaran data untuk mengidentifikasi level sekolah, kapasitas, kesadaran dan komitmen untuk menentukan strategi pendampingan dan jenis umpan balik dengan aplikasi COD. Pendampingan dilakukan dengan percakapan coaching, menggali potensi dan aset pasca eksplorasi rapot pendidikan untuk mengetahui akar masalah dan inspirasi benahi. Tahap kedua, orientasi. Mengidentifikasi tantangan. Pendampingan dilakukan dengan memfasilitasi, identifikasi, dan menyelesaikan permasalahan dan tantangan sebagai aset dengan menyusun bagja, pendekatan inquiry apresiatif untuk mengelola perubahan positif. Tahap ketiga, diferensiasi dengan melakukan aksi nyata. Pendampingan dilakukan dengan mendampingi penyusunan lesson plan, pembelajaran diferensiasi, simulasi praktek baik, dan pendampingan lesson study praktek baik pembelajaran diferensiasi. Pada akhir kegiatan pendampingan COD dilakukan refleksi untuk memberikan umpan balik. Pendampingan COD dilakukan berdiferensiasi sesuai ragam kebutuhan. Bagaimana cara menganalisis rapot pendidikan dengan aplikasi COD? Mari kita ikuti. Kita masukkan satu persatu nilainya, maka akan diperoleh kesimpulan. Kita menganalisis rapotnya, level ada memadai, moderat, dan ada kapasitas tinggi, kapasitas sedang. Setelah kita analisis rapot pendidikan sekolah binaan, maka kita menganalisis tingkat kesadaran dengan memberikan asesmen awal. Maka disimpulkan ada yang sekolah berdaya, berkembang, belum berkembang. Setelah itu, kita akan menentukan pendekatan. Jadi kita setelah mendapatkan tingkat kapasitasnya, tinggi sedang, tingkat kesadarannya, berdaya, berkembang, belum berkembang, dan pendekatan pendampingannya. Maka disimpulkan ada pendekatan pendampingan perubahan berkelanjutan, penguatan perubahan, sehingga kita setelah mendapatkan pendekatan pendampingan perubahan berkelanjutan atau penguatan perubahan, kita dapat menentukan tingkat
strategi pendampingan, misalnya facilitating, consulting, mentoring, training, dan sebagainya. Menentukan tujuannya dan menentukan pilihan strategi umpan baliknya. Indikator pada D1, kualitas pembelajaran. Nah, kita akan kumpulkan semua. Di sini ada nama sekolah binaan. Nah, ini ada nama sekolah binaan. Kita kumpulkan D1-nya, kualitas pembelajaran. D1.1, D1.2, D.1 manajemen kelas, D1.2 dukungan psikologis, D1.3 metode pembelajaran. Kita identifikasi nilai delta tahun 2022 dan 2023. Maka setelah kita copy semua sekolah binaan, kita akan dapatkan perolehan seperti ini. Delta didapat, hasilnya, maka pembentukan grafiknya seperti ini yang kita peroleh. Nah, ada penurunan, maka kita beri tanda. Nah, penurunan ini akan kita dampingi secara fokus. Kita lakukan coaching oriented terlebih dahulu. Setelah sekolah binaan melakukan explore rapot pendidikan pada kualitas pembelajaran, mengetahui akar masalah, mengetahui inspirasi benahinya, detail akar masalah yang mempengaruhi, maka kita lakukan coaching oriented sehingga kita mampu mengidentifikasi, menggali aset, mengeksplor potensi sekolah untuk mewujudkan, menyusun program sekolah, dan melakukan tindak lanjut pelaksanaannya sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Setelah melakukan analisis rapot pendidikan sekolah binaan, langkah berikutnya melakukan pendampingan COD, coaching oriented, kepada kepala sekolah dengan percakapan coaching setelah kepala sekolah melakukan eksplorasi rapot pendidikan, mencari akar masalah, menemukan inspirasi benahi, dan menggali potensi kepala sekolah, menggali potensi sekolah setelah memahami inspirasi benahi. Kemudian melakukan umpan balik dan refleksi serta komitmen untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kira-kira perencanaan pembelajaran yang Ustazah tadi paparkan itu tujuannya apa nih? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah untuk dapat memetakan kemampuan siswa dalam belajar. Sehingga hello, my name is. Next, you can ask about. Aksi nyata pendampingan fasilitasi. Aksi nyata pendampingan coaching berantai. Praktik baik aksi nyata, lesson study, pendampingan coaching refleksi pasca pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Kusmawati, guru dari SMP Dharma Biasa Bilangun. Hari ini saya telah mengikuti fasilitasi dari pengawas binaan yaitu Bu Roro Suindah Wijayanti mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dan hari ini juga saya telah melakukan simulasi pembelajaran berdiferensiasi kepada teman-teman saya. Menurut pengawas saya, bahwa RPP yang telah saya buat sudah dapat diterapkan di kelas saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salam dan bahagia.